Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan topik menumbuhkan petani dan eksportir milenial. Saya kira menarik ya karena ada dua substansi. Pertama menumbuhkan petani ya, dan bagaimana eksportir di Sulawesi Utara ini, tentu ini melibatkan pengusaha muda. Dan untuk perbincangan ini saya sudah ditemani atau sudah bersama dengan narasumber, itu dokter hewan ya, dokter hewan Doni Muksidayan Saragi. Saragi. Dan seperti biasa para tribuners, saya walaupun tadi saya sudah menyebutkan nama dari Pak Doni, tapi saya akan meminta untuk memperkenalkan langsung kepada para tribuners sehingga lebih akrab tentunya. Silakan ya. Terima kasih Pak. Selamat siang Tribuner. Perkenalkan, saya Doni Muksidayan Saragi. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Balai Karantina Pertanian Manado. Kepala Balai Karantina Pertanian Manado. Dan Tribuners ya, tentu demikian perkenalan dari Pak Doni. Dan saya akan langsung ngajak untuk bincang-bincang sesuai dengan tema ya, bagaimana menumbuhkan petani tentu di era COVID ini ya, di era COVID, era sulit. Juga gimana pengembangan akan eksportir ya, memacu berarti para pengusaha-pengusaha muda di Sulawesi Utara untuk menggiatkan melakukan ekspor ya, akan tentu komoditi Anda yang ada di daerah ini, Sulawesi Utara. Tapi sebelumnya Pak Doni, ini mungkin bisa dijelaskan ke para tribuners terkait dengan, kan tentu kita walaupun di daerah Sulawesi Utara kita juga perlu mengetahui ya, atau para tribuners perlu mengetahui akan program unggulan di Kementerian Pertanian, sehingga tentu ya kita yang di daerah tinggal melihat ini ada program unggulan apa yang bisa kita lakukan di Sulawesi Utara. Silakan dijelaskan Pak. Baik Pak, jadi para tribuner, bahwa kami adalah salah satu unit kerja dari Kementerian Pertanian Pak. Jadi seiring juga menjalankan visi misi dari Presiden Pak. Ya. Jadi Kementerian Pertanian di bawah Bapak Menteri kami Syahrul Yassin Limpo, beberapa program menjadi unggulan. Yang pertama adalah yang namanya Konsratani Pak, Komando Strategis Pembangunan Pertanian Indonesia, dan ini digerakkan oleh semua satker bersama pemerintah daerah di seluruh Indonesia Pak. Kemudian juga program unggulan berikutnya adalah yang namanya Gratiek Pak. Gratiek itu adalah gerakan 3 kali lipat ekspor. Oh. Jadi ini dirancang. Ini target nasional ya? Nasional Pak. Nasional, 3 kali. Ini sampai 2024. 24 ya. Jadi ini program 5 tahun. Ini tahun ketiga kita berjalan Gratiek ini. Dan kebetulan kami yang menjadi koordinator di seluruh Indonesia, Badan Karantina Pertanian, dan kami yang menjadi koordinator dari Kementerian Pertanian untuk mengakselerasi ekspor pertanian di Sulawesi Utara Pak. Dan yang menarik memang Bapak, sehingga sekarang pola-pola pemberdayaan ini juga mungkin memang menjadi berbeda sekarang, di mana juga untuk mendukung Gratiek ini juga salah satu juga program yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian adalah membangun petani milenial Pak di seluruh Indonesia. Artinya petani muda, petani milenial kan cenderung muda dan punya wawasan ini, memahami di era saat ini ya, era digital, era inovasi. Ya, memang batasan milenial ini juga sebenarnya ada yang bilang sampai umur 39, tapi sebenarnya tidak harus seperti itu ya. Tapi yang jelas ini bagaimana kita mendorong petani-petani muda yang melek teknologi ya. Kemudian juga melek nanti market ya, mandiri, berorientasi pasar segala macam. Nah, sehingga memang sekarang pemerintah ini juga, Kementerian Pertanian juga sekarang juga sudah mulai juga merubah pola-pola bantuan-bantuan yang sifatnya direct ke petani Pak. Karena sekarang lebih didorong sebenarnya kredit usaha Jadi saat ini lebih memberi kail daripada ikannya. Iya Pak. Nah, jadi karena memang yang dibangun sebenarnya kan jiwa entrepreneur pertanian. Nah, jadi ini sebenarnya yang menjadi juga program yang akan kita
kita bangun juga di Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Ya. Khusus di Sulut ya Pak Doni melihat program kalau melihat di program nasional tadi, kalau khusus di Sulut kan gini, setiap daerah di Indonesia tidak sama. Ya. Pasti ada kecenderungan misalnya di daerah ini kalau melihat keunggulan apa yang di ini ini berbeda-beda ya. Sulut itu kira-kira program apa untuk pertanian yang menurut Pak Doni bisa dikembangkan atau Ya. tentu mungkin, dengan melihat tanah dan segala macam ya. Ya, mungkin kita bersyukur Pak. Sulawesi Utara ini dapat anugerah tanah yang sangat-sangat subur Pak. Ya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terbukti memang kemarin dari 2 tahun selama pandemi ini Pak. Bahkan di 2021 ini ekonomi kita tumbuh Pak. Sulawesi Utara. Di saat pandemi ya. Di saat pandemi. Dan pertumbuhannya itu juga merata di kabupaten kota. 15 kabupaten kota. Beda di daerah lain misalnya ada yang tinggi, ada yang minus segala macam. Kita tinggi Pak, di atas nasional. Dan 21% yang menyumbang pertumbuhan ini adalah sektor pertanian, perkebunan, perikanan. Nah, ini juga yang menyebabkan kenapa ekonomi Sulut masih tumbuh. Nah, jadi ini yang menjadi yang harus juga kita apa ya, maksud saya yang juga harus kita harus ketahui dorong bahwa ya. Ketahanan ekonomi Sulawesi Utara ini salah satunya adalah pertanian. Ya. Nah, jadi kenapa ini tidak kita bangun, tidak kita kembangkan? Bagaimana juga nanti harapan kita bahwa saya mungkin sudah ini ke tempat yang sekian Pak. Kami bertugas. Saya sudah luar biasa pengalaman ya di beberapa daerah sebelum Sulut. Yang luar biasa saya lihat di Sulawesi Utara ini adalah tanah kita subur Pak. Tanah kita subur, nanam apa aja di sini bagus. Tapi memang yang menjadi tantangan adalah ketika sekarang kita juga mengakselerasi atau menaikkan grade pertanian kita ini, karena ini juga program dari Bapak Presiden, sehingga yang mau kita dorong adalah bagaimana produk pertanian itu kita sekarang dorong untuk ekspor. Ekspor ya. Nah, ini kan juga tantangannya banyak. Sumber daya tentu. Iya, tantangannya banyak sehingga ini harus disinergikan lah semua stakeholder sampai nanti kita dari fasilitator, dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian juga nanti dengan sampai direct ke petani-petani Pak. Ya. Pak Doni, ini kan kalau melihat ya di program Presiden, kemudian di Kementerian Pertanian ya sebenarnya sinergi dengan program juga dari pemerintah daerah karena Pak Gubernur Oli Dondo Kambe juga kan mengatakan bahwa marilah kembali berkebun ya. Dia kemarin Mari coba kobong. Mari bakobong kembali lihat lahan-lahan tidur ya, lahan-lahan yang sudah dulu mungkin tidak terlalu diperhatikan baik di Kota Manado maupun apalagi di pedesaan sehingga dikatakan bahkan diulang bahwa ada orang-orang yang kena PHK yang ini kemudian dia punya modal sendiri, kenapa nak balik ke kampung kemudian menanam, karena di Sulut ini berbeda dengan di Jawa mungkin dan di Sumatera. Di Sulut ini kebanyakan lahan itu milik rakyat, milik masyarakat, bukan milik pertanian rakyat, bukan milik misalnya perusahaan-perusahaan yang besar, sehingga memang yang harus digerakkan adalah masyarakat, petani yang pemilik tanah. Tinggal seperti yang Bapak katakan tadi bahwa sekarang tantangan adalah kalau dulu mungkin misalnya beras dibuat untuk makan sendiri atau tanaman lain dibuat sendiri, sekarang didorong oleh pemerintah, oleh Dinas Kementerian Pertanian bagaimana lebih besar lagi sehingga bisa untuk ekspor ya. Untuk ekspor. Saya ingin mungkin bertanya, apa stimulan-stimulan apa yang sudah dan akan dilakukan oleh Bapak, oleh di Kementerian Pertanian untuk khususnya di Sulut untuk mendorong akan ekspor ya ini karena silakan. Baik Pak, jadi saya cerita sedikit nih Pak. Ini nanti hubungannya dengan pertanyaan Bapak tadi. Dulu Pak, sebelum awal-awal kami datang ke sini 2 tahun lalu, komoditas sebelum COVID berarti ya atau sudah? Awal-awal COVID. Jadi dulu kita tuh hanya ada 25 ragam komoditas Pak. Dan semuanya didominasi sektor perkebunan. Jadi kita sudah punya di sini pala Pak yang menjadi unggulan ekspor kita. Kemudian produk-produk turunan kelapa. Itu tepung kelapa, minyak kelapa segala macam. Ada juga industri-industri sawit yang sawitnya sebenarnya juga dari Kalimantan segala macam yang diekspor dari Sulawesi Utara. Jadi dulu total ekspor kita itu hanya 25 ragam Pak.
Sekarang kita sudah hampir 80-an komoditas. Ya. Lumayan juga ya di sana. Ya, artinya perkembangannya, progres pertumbuhannya. Ya, ya. Bahkan di 2021 ini kita bertambah 39 komoditas baru, Pak. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua adalah kita juga bertambah 30-an eksportir baru, Pak. Yang ini didominasi pelaku ekspor ya berarti. Pelaku ekspor. Iya. Dan ini didominasi oleh milenial. Nah, ini didominasi oleh milenial. Bahkan akhir tahun 2020 itu, Pak, itu kita ada ekspor perdana tanaman hias. Sampai 1 tahun kemarin 2021 itu tanaman hias dari Sulawesi Utara ini sudah diekspor sampai ke 16 negara oleh 12 pelaku usaha yang semuanya milenial. Ya. Nah, ini tumbuh saja, Pak. Iya. Ini maksud saya kekuatan milenial yang kita dorong. Ini daerah mana, Pak? Kalau bisa tanya, yang bisa tahu yang khusus yang bunga, apakah Tomohon atau daerah lain? Justru Tomohon ini sedang kita kembangkan tuh nanti untuk ekspor ke Jepang, Pak. Kita harapkan tahun ini kita bisa ekspor. Nah, kalau yang tadi itu tanaman tamas itu dari berbagai jenis tanaman, Pak. Dan ini ada yang dari Bitung, ada dari Minahasa Selatan, ada yang dari Kota Mobagu segala macam. Dan memang kita kasih pelatihan persyaratan teknis, kita kasih pelatihan kemas. Kemudian juga kita sering fasilitasi ini, bahkan kita berapa kali juga zoom dengan mitra di luar negeri, Pak. Dan ini juga nanti dibantu juga oleh sinergi kita dengan Bea Cukai, juga mereka dapat kelas ekspor segala macam. Jadi memang sehingga tagline kita sebenarnya ekspor itu mudah. Menjadi pelaku ekspor menjadi mudah ya. Nah, ini jadi kalau sekarang di Sulawesi Utara ini, Pak, menurut saya juga salah satu modal kita sebenarnya. Sinergi kita di sini sudah baik sekali, Pak. Tadi bicara dari Pak Gubernur juga programnya Bakobong, kemudian juga kita di sini kami berapa kali, Pak, kita tahun lalu ada dua perusahaan baru yang ketika ekspor perdana kita bareng-bareng, Pak, dengan kepala dinas, kepala Bea Cukai, kami artinya saling ngisi ya, saling mendorong. Kami visit langsung ke farmnya, Pak. Kita langsung visit ke kebunnya sehingga ketika lusanya dia ekspor, semua urusannya dengan Bea Cukai, dinas Perindak, dinas perkebunan, dan kami karantina semua beres. Dan ini juga sudah diakui beberapa pelaku-pelaku usaha, dan itu juga diceritakan keluar, Pak, bahwa investasi di Sulawesi Utara itu mudah, Pak. Mudah. Tapi memang tantangannya adalah seperti kata Bapak tadi, karena mungkin di sini ya 90% lebih pertanian rakyat. Sehingga memang tantangannya adalah ini beda dengan perusahaan ya, Pak. Betul. Kalau perusahaan kita bikinkan SOP begini, barang jadi, Pak. Tapi kalau ini karena keuntungannya itu ya, kalau perusahaan yang punya ya. Nah, sehingga kami juga, saya sedikit cerita ini bagaimana kita akan mendorong bunga krisantemon ini untuk diekspor, Pak. Bunga krisan, Pak. Karena ini petaninya sudah ada, sudah menjadi bunga lah yang umum di sini, Pak. Yang market di luar banyak, Pak, besar. Daerah mana, Pak, itu biasanya? Pak. Bukan tujuannya Jepang. Kalau nanti rencana yang untuk tahun ini kita akselerasi ke Jepang, Pak. Karena kebutuhan di sana juga banyak. Tapi memang tantangannya luar biasa, Pak. Karena menyatukan petani A, petani B, petani C ini juga bukan hal yang mudah. Bahkan kemarin kita untuk menyeragamkan bibitnya saja, ini sekarang juga bibitnya sudah jadi, Pak, yang dikembangkan oleh Litbang Kementerian Pertanian. Ini berbasis kultur jaringan, Pak. Dan ini sekarang dalam posisi sudah disebar ke petani-petani sebenarnya. Sehingga nanti petani-petani inilah, karena kalau karena itu bicara untuk ekspor ini kan juga nanti ukuran, kemasan, itu kan harus sama. Harus sama. Sehingga tidak bisa bibit sembarangan. Tidak bisa satu ngambil dari Bandung, satu ngambil dari Surabaya. Karena akan beda ya, kualitasnya akan beda ya. Iya, tidak akan bisa, Pak, nanti kita. Nah, ini juga kan edukasi juga yang menantang sebenarnya. Iya. Untuk petani. Dan gimana, Pak? Kan saya tadi bilang bahwa memang tidak mudah. Misalnya petani A dan petani B mungkin pakai bibit, nanti mereka pakai bibit atau pakai pupuk yang berbeda sehingga. Nah, ini harus kita seragamkan. Nah, sehingga jadi ini sudah berjalan, Bapak. Sekarang sudah dalam posisi bunga itu sudah mulai ditanam karena krisan juga tidak lama, Pak. Nah, jadi bulan depan ini kami sudah mulai fokus nanti melakukan bimbingan teknis persyaratan ekspor, Pak. Termasuk packing segala. Ke kelompok tani ini ya. Ke kelompok tani. Sudah ada yang kita pilih, Pak. Yang sudah siap. Nah, jadi ada sekitar 10 petani yang sudah jadi dipilih siap. Dan dididik ya, dibimbing maksudnya. Harus, Pak. Karena ini nanti harus harus ini, Pak. Ikut standar ya. Selain standar, continue, Pak. Nah, jadi manajemen tanamnya itu juga memang diatur. Nah, ini salah satu tantangannya, Pak. Ini berbeda dengan yang saya bilang tadi, eksportir milenial itu, Pak. Bahkan kita juga di Sulut ini juga kita sudah ada juga
ini inisiatif beberapa anak muda juga kemarin Pak. Ini mereka juga ada yang membuat komunitas Pak. Kemarin juga kami bahkan Bea Cukai itu juga sudah membina Pak. Bahkan tahun lalu mereka sudah 2 kali ekspor Pak. Ini komunitas anak-anak milenial Pak. Yang mereka ini hanya cari market pakai media sosial, kemudian barangnya tuh mereka cari di Sulut ini. Bahkan beberapa dari mereka sudah yang berapa pembeli kali ya, yang market share ya, iya. yang ini ya. Nah, jadi bahkan sudah beberapa kali kita ajak ke pabrik-pabrik industri yang ada di sini, Pak. Sehingga nanti kalau misalnya mereka juga bisa jual barang yang dari perusahaan-perusahaan ini. Nah, jadi ini menjadi menarik, Pak. Ini anak-anak milenial, Pak. Iya. Itu rataan usianya 23 sampai 25 tahun. Wow. Dan mereka tiap minggu ketemu, mereka bikin pelatihan-pelatihan English for business segala macam. Kemudian dapat pelatihan dari kami, dari Bea Cukai segala macam. Nah, jadi ini yang sedang kita bangun, Pak. Bahkan sekarang juga ada kelompok-kelompok tani kayak kemarin juga Porang. Ini juga bahkan perusahaan Porang ini baru mau bangun pabrik, sudah kita daftarkan ke Cina, Pak, untuk dapat registrasi. Iya, katanya kan ada bangun di Minut ya, kemarin ya. Jadi nanti andalan kita ke depan, Pak, itu selain Porang ini juga nanti stevia, Pak. Stevia yang ada di Kabupaten di Rombokan Minahasa itu juga, ini juga polanya menarik Pak, karena ini juga ini stevia apa ini? Stevia ini adalah pemanis non gula Pak. Pemanis non gula. Iya, jadi dan ada di Sulawesi Utara. Sudah dikembangkan di Sulawesi Utara. Tahun ini mereka akan ekspansi besar-besaran Pak. Artinya ini polanya nanti mereka bermitra dengan petani Pak. Oh. Iya. Sama dengan yang Porang ini Pak, mereka juga bermitra dengan petani. Sehingga nanti petani nanam, nanti panennya mereka beli, mereka yang ekspor. Artinya jelas ya, pembelinya jelas. Bibitnya juga dari mereka, Pak. Oh iya. Nah, ini kan bibitnya Porang ini kan nanti bibitnya juga dari mereka. Koperasi. Sehingga kualitasnya mereka tahu. Ya, mungkin Pak, mereka termasuk juga nanti stevia ini juga bibitnya dari Korea, Pak. Bibitnya dari Korea ya. Jadi ini kenapa mereka memilih di daerah ini? Karena cocok, Pak. Dia sudah trial ini di beberapa negara Pak, termasuk Vietnam, Myanmar, bahkan di Rusia. Terus di Indonesia mereka sudah kembangkan ini di 6 lokasi. 6 lokasi, yes. Dan yang paling bagus dan paling cocok di Tondano. Oh, nah, mungkin di Kabupaten Minahasa ini Pak. Jadi ini karena tanaman-tanaman dataran tinggi Pak. Dan kalau ini nanti sudah mulai ekspansi Pak, sudah bisa dikembangkan dengan banyak petani. Ini nanti tiap hari ekspor ini Pak. Ya. Artinya ini juga calon-calon apa ya? Saya sangat optimis begitu nanti jadi Pak pola kemitraan untuk ekspor stevia termasuk Porang dan nanti komoditas-komoditas yang lain termasuk saya kok optimis nanti ke depan ini juga sebenarnya petani-petani kita ini juga akan luar biasa Pak dampak ekonominya. Dan yang menarik juga kita juga sekarang punya binaan-binaan milenial Pak di semua kabupaten kota Pak. Nah ini yang banyak kita ini, bahkan minggu depan kami juga mau ke Kota Mobago, diundang juga oleh kelompok tani milenial di sana Pak. Jadi kita juga banyak sekarang punya binaan-binaan di setiap kabupaten kota untuk petani milenial. Jadi ini memang nanti bahkan banyak yang juga kita fasilitasi ke industri, ke pelaku usaha, bahkan mereka yang kita dorong sebenarnya juga nyari market gitu lah. Nyari market sendiri sehingga memang tantangan ke depan ini bareng-bareng dengan Pemda segala macam bagaimana menguatkan kualitas standar bertani di hulu Pak. Di hulu ya. Ya, nanti tantangan kita lebih banyak di sana gitu lah. Sehingga kenapa harus milenial? Karena milenial ini ini kan juga teknologi pertanian juga kan semakin berkembang segala macam. Ini kalau untuk lebih cepat ya memang milenial Pak yang harus ini. Nah, milenial juga mandiri Pak. Karena juga mereka melek teknologi, bahkan sudah banyak juga sukses story dari milenial di daerah lain yang hanya dari YouTube segala macam. Iya. Sehingga kami sering kasih challenge Pak ke petani-petani yang kita bina ini. Kadang-kadang kita tanya begini, bedanya kalian dengan kakek kalian, bapak kalian, karena mereka diwarisi sawah lagi Pak, dan kebun. Kadang-kadang kita tanya itu, bedanya kalian dengan bapak kalian apa? Apa? Iya betul. Kalau bapak kalian sudah jago nanam, masuk kalian mau jago nanam lagi. Sementara mereka sarjana Pak. Betul. Ini kan banyak yang sebenarnya dari jadi kampus Pak. Dibuka aja ya. Iya, sehingga lebih kita ini kalau kalian juga masih nanam juga, artinya cuma nguatin nanam, ya sama juga dengan bapak kita yang kakek kita yang nurunin ilmu Nah, jadi sebenarnya lebih kita dorong mereka dan kita banyak fasilitasi juga
juga mereka bisa jadi market. Jadi mereka tahu pasar, membaca pasar untuk ya. produk mereka, Pak. Karena nanti untuk fungsi-fungsi fasilitasi perdagangannya kami siap kawal semua. Kami Bea Cukai, bahkan dengan ekspedisi juga banyak, Pak. Sekarang kami sudah kembangkan dengan Angkasa Pura Logistik, dengan kantor pos. Artinya untuk membantu juga. Dan ini ya, tidak membantu perdagangan. Pak. Jadi kalau bisa di sana mahal ya sini kasih lebih. Artinya sampai seperti itu, Pak. Ada komunikasi ya antara Bapak di kantor pos, karantina, kita justru Bea Cukai jejaring sinergi di itu ya saya bilang tadi, Pak. Modal jejaring sinergi itu sudah luar biasa, Pak. Bahkan itu tadi sebelum kami justru visit ke farm-farmnya perusahaan itu sering bareng, Pak, dengan Bea Cukai. Ngajak Kadis Perkebunan, Kadis Pertanian, kadang Kadis. Sehingga sama-sama tahu persoalan ya. Karena kita tidak jalan sendiri-sendiri, Pak. Betul. Nah, sehingga nanti bahkan tahun ini juga ada yang mau kita dorong juga nanti juga untuk pembiayaan KUR, Pak. Artinya kita hanya memainkan jejaring hubnya, Pak. Sehingga ini juga BI juga punya program. Kemudian juga kepala-kepala bank di sini yang juga punya KUR yang dititipi anggaran KUR itu oleh pemerintah. Ini juga kita juga bantu dorong untuk mempromosikan petani-petani yang butuh ini, Pak. Tapi petani-petani yang memang ada orientasi ini ya. Untuk ekspor ya. Ini seperti itu, Pak. Jadi banyaklah ininya sebenarnya yang sedang kita bangun. Tapi kalau kita lihat juga tren ekspor kita juga di tahun 2021 ini juga meningkat, Pak. Nilainya meningkat, walaupun meningkat. COVID ya, COVID ya. Itu makanya kenapa ini langsung ekonomi sulit masih tetap tumbuh, Pak, di atas nasional. Karena kekuatan kita. Dia ekspornya langsung atau masih via Nado ke Jakarta atau gimana? Macam-macam, Pak. Macam-macam. Ada yang direct, ada yang masih lewat Tanjung Priuk, bahkan ada juga yang direct langsung dari Sabrat. Macam-macam sih, Pak. Tapi yang jelas pencatatan dan sertifikasi fitosanitarinya itu sudah kita terbitkan dari Manado ya. Sehingga itu tercatat menjadi ekspor Sulawesi Utara. Ini menarik ya, Tribuners, tadi Pak Doni sudah mengutarakan bahwa tumbuh ya, kita tumbuh, pertanian kita tumbuh ya, kemudian ekspor juga tumbuh. Tadi dikatakan sebelumnya hanya awal-awalnya 2-3 tahun lalu hanya 20 item ya. 25 item, kemudian berkembang menjadi 80. Hampir 80 dan terus ada perkembangan bahkan eksportir muda ya. Yang milenial dikatakan Pak Doni milenial banyak ya yang artinya mereka ini artinya mau dididik dan mau berkembang dan tentu punya modal usaha dan punya sumber daya yang mampu mengikuti akan perkembangan. Artinya era saat ini era digital, era cepat, era yang mudah. Dan tadi sudah disentil oleh Pak Doni, salah satu yang dibutuhkan ke petani-petani karena petani di Sulawesi Utara ini kebanyakan petani rakyat ya lahan-lahan milik rakyat adalah kemampuan manajerial untuk memasarkan untuk tantangannya di sana ya. Karena dulu dikatakan tadi disentil mungkin kakek nenek kita memang jago untuk bertani ya, jago untuk tanam menanam, tapi kelemahan mereka adalah tentu salah satu adalah market pemasaran yang sehingga memang untuk saat ini kaum milenial diharapkan cepat untuk melihat tanda-tanda zaman ya, cepat untuk dan tadi sudah dikatakan oleh Pak Doni salah satu keuntungan di Sulawesi Utara adalah bagaimana sinergitas ya, artinya semua bahkan diceritakan tadi turun bersama Bea Cukai ya, dari karantina bahkan kantor pos dinas ya, dari Pemda Sulut datang. Ini tentu menunjukkan sesuatu yang positif dan tadi dikatakan ini keberadaan ini sudah diceritakan, sudah opini berkembang bahwa baik ya akan investasi di Sulawesi Utara. Ini tentu yang penting karena dengan opini yang baik ya akan investasi di sini, maka tentu akan banyak investor-investor yang akan kerjasama banyak yang masuk di sini. Dan Pak Don, di sisa waktu ini saya ingin bertanya, kira-kira kiat-kiat apa lagi yang akan dilakukan ya oleh Pak Doni dan teman-teman, maksudnya Bea Cukai dan itu melihat tantangan ya, karena begini, tentu pasti ada hal-hal yang kurang yang harus selain disinergikan ditingkatkan ya, kira-kira gimana? Ya, jadi
Bahkan kita juga sudah terkonek Pak sekarang dengan semua dinas-dinas kabupaten kota yang ada di Sulut jadi yang kita sinergikan juga nanti dinas teknis Pak, itu bisa dinas perkebunan, pertanian, dan juga dinas perindak Pak. Nah, jadi kita juga sudah punya data kelompok-kelompok tani Sulawesi Utara. Nah, jadi di 2022 ini Pak ada beberapa komoditas yang memang akan kita dorong untuk menjadi komoditas ekspor Pak. Bahkan tahun lalu Pak kita sudah berhasil mengekspor air kelapa. Air kelapa ya. Ini produk limbah lah Pak sebenarnya, limbah dari turunan kelapa. Kemudian kita sudah bisa mengekspor sabut kelapa Pak. Bahkan kita juga sudah bisa ekspor ampasnya sabut kelapa, namanya kokopit. Itu bisa untuk media tanam. Artinya makin banyak ya turunan dari kelapa yang memang memang ini yang harus kita dorong Pak. Bahkan sekarang manisan-manisan yang dari kelapa pun sudah mulai kita bantu promosikan Pak. Sudah beberapa pelaku UMKM itu juga sudah beberapa kali ini, dan ini juga PR kita nanti untuk beberapa bahkan sudah kami bantu juga promosikan Pak. Kemudian juga nanti tempurung kelapa Pak. Tempurung kelapa. Ya, ini juga nanti ada potensinya menjadi briket. Tempurung kelapa kita ini masih banyak dikirim ke Jawa dan diekspor dari sana Pak. Nah, ini juga yang akan nanti kita dorong juga nanti menjadi komoditas ekspor dari langsung dari sini ya. Nah, kemudian komoditas lainnya Pak yang 2022 yang akan kita cari pertama bunga krisan. Kita masih punya serat abaka Pak di Talaut. Serat abaka ya. Ini juga tanaman khas Sulawesi, khususnya dari Kabupaten Talaut ya. Yang ini juga permintaan itu di pasar. Serat abaka yang gimana itu? Yang itu seratnya dipintal dari batang pisang Pak sebenarnya. Dan ini dia bisa untuk produk ke kertas, bahkan ke bahan dasar ya, bahan baku, salah satu bahan baku. Iya, untuk benang segala macam, tapi untuk kertas Pak. Ya. Ini untuk uang dolar, uang Singapura, pound sterling itu semua pakai serat abaka Pak. Uang dolarnya Singapura tuh pakai serabatnya Filipina. Nah, ini yang sebenarnya bahkan nanti uang 100 ribuan kita yang terbaru ini pun nanti sudah pakai serat abaka ini Pak. Bahan kertasnya. Ini komoditas yang juga masih tidur Pak. Yang sebenarnya ini juga harus kita kembangkan. Kemudian juga kita akan kembangkan tahun ini juga untuk bisa kita akselerasi ekspor juga bawang merah Pak. Bawang merah kita ini masih kadar airnya masih tinggi. Kemudian juga perlakuannya juga masih banyak yang non organik, masih ada pestisida, kandungan pestisida masih ini. Nah, ini juga nanti cabai Pak. Bahkan cabai ini sudah ada permintaan dari Eropa sebenarnya. Cuma begitu diminta sekian banyak bukan barangnya Pak. Bukan barangnya. Ini yang basic sekali saya harus sampaikan juga Pak. Orang luar negeri itu kan dia yang pertama dia harus tahu juga yang pertama ini Pak, dia harus put safety-nya Pak, keamanan pangan, sehingga ini harus ditanam sehat sekarang tidak ada perlakuan pestisida segala macam. Kemudian juga nanti dia juga harus ketelusurannya Pak. Nah, ketelusuran produk ini, dia harus tahu bibitnya ini segala macam, sehingga mereka juga ingin tahu eviden sampai misalnya menghasilkan produk ini. Artinya mereka ingin tahu bahwa ini aman dari bahan kimia, aman dari pestisida dan segala orang luar negeri itu banyak juga minta yang ini nggak pernah kita dokumentasikan Pak. Misalnya kalau di pertanian itu ada yang namanya GAP Pak, Good Agriculture Practice, Good Handling Practice, Good Manufacture Practice. Nah, itu semua di pertanian itu kan ini yang kita belum, teman-teman petani itu tidak memikirkan harus dilengkapi seperti ini Pak. Jadi kadang-kadang orang luar negeri itu sebelum dia minta sampelnya, dia pengen lihat ini. Saya minta farming profile-nya dong. Saya minta company profile-nya dong. Nah, begitu dia minta company profile aja, di sini kita juga masih perorangan. Belum dalam bentuk. Nah, jadi ini juga nanti salah satu yang dikembangkan ya ini. Akan kita kerjasamakan juga mungkin dengan kampus Pak. Untuk membuat ini kan kayak kalau di perusahaan itu kan ini kan kayak semacam SOP atau di produk-produk itu HACCP-nya bertani gitu. Jadi kalau di kita namanya Good Agriculture Practice itu. Ini basic sekali harus dipunyai. Bahkan sekarang kita ada orang juga ke kelompok tani itu kalau bisa buat dalam bentuk video lah. Iya, lebih ini ya, orang lebih percaya, mereka lebih percaya pasti. Karena sekarang Pak, memasarkan produk pertanian juga tidak susah. Kita sudah terkonek juga ke atas perdagangan kita di seluruh dunia dengan atas pertanian. Sehingga saya pernah sampaikan, kita kirim video ini saja Pak, itu bisa kita sebarkan ke seluruh dunia. Ya, betul. Ada kontak personnya di situ segala macam. Begitu nanti buyer di luar tertarik, dia akan telepon langsung ke nomor itu, langsung ke petani kita di sini.
lebih cepat dan praktis ya Praktis sebenarnya ya. sekali, Pak. Dan ini yang banyak sudah kami bantu, Pak. Bahkan kita Zoom dengan Atadak kita di Jepang pernah, dengan bulan depan kami mau bikin dengan Atadak Thailand, Pak. Dan itu nanti pesertanya ya termasuk teman-teman milenial ini. Iya, Sehingga di sana akan disampaikan apa yang kira-kira bisa kita potensi yang bisa kita kirim. Nah, ini kan juga akses membuka pasar, Pak. Nah, ini yang sudah banyak kita kembangkan sebenarnya, sehingga harapannya bahwa sekarang informasi untuk mendapatkan informasi market itu sebenarnya menjadi lebih mudah. Ya. Nah, ini lebih mudah lagi kan kalau teman-teman milenial. Iya, betul. Sehingga kalau nanti tahu potensi-potensi di luar, harus dibuat secara profesional ya, artinya gini. Otomatis nanti harus memenuhi persyaratan standar di luar sana. Ya. Sehingga grade-nya yang di sini harus naik. Gitu. Jadi sebenarnya tantangannya seperti itu, Pak. Sehingga memang artinya kalau tahu potensi di luar itu juga sudah terbayang, harusnya ke depan kita harapkan petani ini bertani berbasis market, Pak. Iya. Nah, begitu. Dia kembangkan ini karena dia tahu marketnya jelas ada ya. Tidak seperti sekarang petani juga tidak punya mapping. Betul. Dia tanam-tanam ikut-ikutan saja. Dia hanya tanam-tanam, dia tidak berpikir gimana mau jual, gimana masarkan. Misalnya bingung dia. Kelebihan, Pak. Iya, dengan serapan di sini. Sementara dulu belum bisa kita jual keluar. Iya. Nah, sekarang kita juga sudah mulai banyak, Pak. Jual ke Indonesia Timur, ke Dan Jawa, itu kan Pak. yang terjadi dulu. Misalnya dulu pernah vanili di tahun-tahun awal 80-an itu pernah vanili booming, kemudian lama-lama nggak tahu mau jual kemana. Akhirnya kecewa petani karena kemarin rugi. akhir tahun lalu kita sudah ekspor perdana vanili, Pak, ke Eropa, ke Prancis. Ini juga dilakukan oleh komunitas Sulut Ge Ekspor. Yang saya cerita tadi. Iya. Ini yang ekspor juga mereka dan tanpa modal ini, Pak. Ini luar biasa anak milenial. Karena mereka aktif, Pak, mencari kebutuhan market di luar. Iya. Begitu dia ada butuh ini, dia baru komunikasi lagi termasuk ke kami. Di mana kami bisa dapatkan barang ini? Dan ini kan keren, Pak. Jadi harapannya nanti yang main di trading ini nanti akan kita directkan connect dengan petani, Pak. Kelompok tani lah. Karena kita pengen juga nanti petani ini tidak main sendiri. Kita akan berdayakan kelompok-kelompok tani ini, Pak. Sehingga nanti salah satu program kita juga yang terus kita bangun sekarang adalah membangun kelompok tani berbasis ekspor tadi, Pak. Karena udah kita main ekspor lah sekarang gitu, karena produknya di sini ada. Pelaku usaha, pelaku petaninya banyak. Ya. Tantangan kita tadi tinggal menaikkan grade di hulu tadi, Pak. Nah, ini harus kita grand bareng, kita eksekusi bareng-bareng, Pak, dengan pemerintah daerah, kami, pemerintah pusat, dan juga nanti fasilitator yang lain. Intinya gitu, Pak. Jadi memang ini kita kuatkan lah jejaringnya, jadi kita punya eksekusi bareng-bareng deh. Intinya seperti itu. Tribuners, saya kira menarik ya tadi Pak Doni ini katakanlah udah memberikan lebih terbuka ya, memberikan informasi yang luar biasa harusnya diketahui oleh petani. Sudah diketahui, tapi tentu dengan bincang-bincang ini diharapkan ya semakin tahu bahwa saat ini petani bukan hanya berpikir soal bagaimana menghasilkan tanaman yang baik, tapi tanaman yang memenuhi standar ya, yang memenuhi standar internasional, yang memenuhi standar tujuan pasar. Dan tujuan pasar tadi sudah disentil ya, salah satu yang mereka inginkan adalah produk yang aman dari bahan kimia ya, dari pestisida yang aman, sehingga tentu mereka dan untuk itu tentu mereka membutuhkan seperti yang dikatakan tadi, mereka membutuhkan ini ya profile dari covering profile dari usaha, misalnya rica ini dari atau tomat atau vanili ini itu sudah diketahui tadi dikatakan oleh Pak Doni, lebih bagus kalau misalnya sudah dibuat dalam bentuk video ya. Artinya di sini mau menggambarkan bahwa salah satu yang harus didorong adalah bagaimana petani ini memang sudah berbasis entrepreneur ya. Jadi dia sudah memikirkan bagaimana saya mau jualan nanti, dan jualan bukan lokal, sudah berpikir bagaimana diekspor ya. Dan untuk itu tentu harus tahu bagaimana memasarkan, harus tahu bagaimana mempromosikan. Tadi dikatakan saya lihat ya bahwa di kita harus teknik-teknik mempromosikan harus lebih kreatif lagi ya, kreatif, karena mungkin walaupun produknya bagus tapi
tidak diketahui oleh pasar, tujuan oleh pembeli, tentu tidak akan nyampe, tidak akan ini ya, tidak akan ini. Tapi kalau kita rajin untuk melakukan promosi, tentu dikatakan ya tadi dari balai karantina, tentu biaya cukai saat ini dikatakan sudah sangat sinergi, sehingga petani seringlah komunikasi, tentu ya, itu yang diharapkan. Jadi jangan juga kerja sendiri. Saat ini era terbuka, tapi tentu tidak bisa kerja sendiri. Kerja harus dengan jejaring, kerja harus dengan pemerintah, dengan aparat yang ada di Sulawesi Utara, di Indonesia, sehingga tentu lebih cepat dan aman ya. Cepat dan aman dan mudah, Pak. Dan mudah, dipermudah ya. Dipermudah artinya ada yang ini cepat langsung, berbagai instansi langsung saling connecting untuk mengetahui. Dan Pak Don, di sisa waktu ini ya, kita tinggal mungkin ya. Ini mungkin ada Tribuners yang ingin bertanya-tanya hal-hal lain, tapi di sisa waktu ini saya ingin bertanya Pak Don terkait dengan ini bukan soal pertanian, tapi profil Pak Don. Mungkin ada Tribuners juga yang ingin tahu gimana jejak karir dari Pak Doni sehingga sampai di Sulawesi Utara ya. Terakhir ini jadi soal personal ini Pak, bukan lagi soal ini. Ya. Baik, terima kasih Pak. Jadi saya ini orang Medan Pak, lahir masih di kampung, tapi saya besar di Lampung. Besar di Lampung, terus saya dulu kuliah di Jogja, dan keterima masuk di karantina pertanian itu di 2003 Pak. 2003 ya. 2003. Jadi sampai saya ke Sulawesi Utara ini saya sudah posisi kantor yang ke-13 ini Pak. Kantor ke-13? Iya. Tapi luar biasa Pak, dengan gitu sudah... Jadi sudah sebelum di Manado saya dulu kepala di Tanjung Pinang Pak, di Kepulauan Riau. Terus saya pernah juga di kantor pusat Kementerian Pertanian. Nah dulu mutar-mutarnya itu pernah di Cilegon, di Bandara Soekarno-Hatta, pernah di Tanjung Balai Karimun, pernah di Batam. Jadi tapi Indonesia Timur baru di Manado ya, di Indonesia Timur. Ya, kemarin sempat saya 3 bulan tuh jadi PLT karantina pertanian Gorontalo juga. Gorontalo ya. Jadi makanya kalau Gorontalo saya hitung ini sudah tempat yang ke-13. Karena memang kita konsekuensinya memang kita punya kantor di seluruh Indonesia Pak. Kita di pelabuhan, di bandara, di pos lintas batas antar negara gitu. Jadi sehingga memang konsekuensinya ini Pak. Tapi saya hampir 2 tahun Pak di Sulawesi Utara ini. Ya. Tapi yang jelas senang lah di sini, sehingga program-program yang juga dititip diamanahkan oleh dari kementerian juga, saya ngerasa kok masyarakat Sulawesi Utara juga terbuka Pak, terbuka, bersinergi juga di sini mudah, sehingga sejauh ini sih saya senang Pak, senang ketika kita juga dapat di sini tugas dengan keluarga juga Pak. Keluarga di Tangerang Pak. Keluarga di Tangerang. Keluarga di Tangerang. Jadi memang ini juga salah satu juga bentuk hal baru. Ini daerah paling timur Pak. Timur ya. Ke Jakarta aja butuh 3 jam lebih. Jadi ini sudah mau 2 tahun Pak. Iya. Berarti kalau sedang mau ditambah lagi berarti ya di sini. Amin Pak. Dan Tribuners mungkin demikian akan bincang-bincang dengan Pak Doni. Saya kira banyak memang hal yang akan diketahui oleh Tribuners ya terkait dengan bagaimana pertanian di Sulawesi Utara, bagaimana ekspor. Tapi paling tidak tadi ya sudah beberapa hal sudah diinformasikan ya terkait dengan perkembangan pertanian, komoditi, kemudian bagaimana eksportir kita juga berkembang ya, dan bagaimana sinergitas dari Pak Doni dan kawan-kawan dari balai karantina ya, bea cukai sudah maju dan luar biasa, sangat berkembang di era yang lagi dikatakan tidak kondusif karena lagi COVID ya. Jadi tumbuh di saat sulit, boleh dikata di saat sulit, dan tentu dengan informasi ini memberi semangat ya kepada para petani untuk terus mengembangkan akan lahan-lahan tidur, mengembangkan tanah-tanah yang mungkin belum terpakai. Tinggal koordinasi dengan kelompok-kelompok tani ya yang ada, kelompok-kelompok yang tani yang ada dengan pertanian, tinggal koordinasi sehingga
tentu akan mendapatkan informasi yang baik untuk mengembangkan akan pertanian di masing-masing. Dan sekali lagi tentu saya mengucapkan terima kasih, dan seperti biasa sebelum saya menutup akan bincang-bincang ini, saya minta ada closing statement dari Pak Doni, bisa berupa simpulan bincang-bincang kita atau pesan-pesan ke para Tribunars. Closing statement ya. Ya. Mungkin singkat saja Singkat. Pak. Mari kita bangun pertanian Sulut Utara demi Sulut hebat. Kita sama-sama, torang bersinergi, torang bisa. Jadi, dan tentunya saya Asin Lumintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih pada Pak Doni ya, sebagai kepala Balai Karantina Pertanian di Manado ya, di Kota Manado. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara ini. Dan kita akan bertemu lagi pada besok hari dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.